Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayintaro, NIM 2124 1010 2023. Dan teman saya Dias Febriansyah Nugra, NIM 2124 1010 2045. Di sini kami akan menjelaskan proyek kami yang berjudul Program Catatan Tugas. Di sini pertama kita mengimpor JSON, Haslib, OS, dan temp. Kemudian kita membuat variabel base yang berisi load base name. Load base name di sini merupakan with open nama base.json, lalu r as and base, lalu base sama dengan JSON load and base. Jadi and base nya di sini di load lalu dimasukkan ke variabel base lalu dikembalikan. Nama base di sini merupakan nama dari nama-nama base nya. Di sini ada Dias JSON dan main JSON. Seperti contohnya di sini Dias JSON dan main JSON. Lalu main programnya yang pertama itu ossystem.cls, berarti saat di run akan membersihkan yang atasnya. Lalu akan print selamat datang di tugas notes. Di atas di sini sudah print. Lalu di sini print pilih opsi di sini. Lalu print garis miring n .join .menu. Menu di sini kan merupakan variabel yang isinya login, registrasi, dan exit. Garis miring n ini, garis miring terbalik n ini akan di print di antara indeks 0 dan indeks 1. Antar indeksnya akan diberi garis miring n. Garis miring n ini berupa new lines. Jadi setelah indeks pertama new line, indeks kedua indeks ke 0 new line, indeks ke 1 new line, indeks ketiga, indeks kedua. Lalu ada variabel choice yang berisi meminta inputan memilih di sini. Jika memilih 1 maka akan menjalankan login. Jika memilih 2 maka menjalankan registrasi. Memilih 3 akan menjalankan exit, yaitu break. Selain itu maka opsinya salah, lalu akan diulangi meminta inputan lagi. Ketika di sini kita memilih 2 maka di sini akan membuat username. Di sini meminta inputan username. Di sini memasukkan ke dalam diksioner akun dengan keyword username. Misal di sini akan memberikan username aku. Lalu kita enter, akan meminta password. Lalu passwordnya itu dimasukkan ke dictionary akun dengan keyword password. Passwordnya di sini kami tulis aku juga. Kemudian password di sini akan dienkripsi menggunakan hashlib MD5 UTF-8. Lalu data akun di sini, data akun kan berupa load akun yang tadi, yang macam-macam akun ini kan berupa list. Jadinya menggunakan append akun. Jadi dictionary akun di sini akan dimasukkan ke dalam list data akun. Lalu di sini ada membuat nama news bs. Isinya itu dictionary list kosong. Lalu variabel nama new di sini akun, username di sini keyword username, lalu ditambah .json. Kita enter dulu sini. Silakan login. Jadi ketika membuat akun di sini maka akun.json di sini akan di write lalu as output write json dump data akun. Jadi data akun di sini, data akun yang tadi yang berisi akun-akun ini akan dimasukkan akan ditulis kembali. Lalu base append nama new. Base ini kan tadi kan
isinya nama-nama base di sini. Append untuk menambah listnya. Kemudian namanya ini nama yang tadi yang ada .json-nya. Jadi di sini nama base-nya sudah tertama jadi aku.json. Lalu with open nama base.json base out write json dump. Jadi base di sini mana tadi? Base yang di atas di sini akan ditulis ulang. Lalu base di sini nama base di sini akan ditulis ulang dengan void. Jadi yang atas ini menulis ulang akunnya, lalu yang bawah ini untuk menulis ulang nama base-nya dan ditambahi dengan yang telah diinputkan tadi. Kemudian di sini with open nama new di sini kan akun.json di sini. Lalu perintahnya write as akun username. Jadi akun username ini namanya. JSON dump nama news akun username. Jadi membuat sebuah file dengan namanya username, lalu dimasukkan, lalu nama news di sini, lalu akan membuat sebuah file JSON dengan nama new yang tadi. Di sini kita lihat nama aku.json sudah keluar. Jadi kita klik maka kosong, berisi list kosong. Dan saat kita memilih 3 maka akan menghapus yang ada di atasnya, lalu akan print have a nice day, lalu break. Jika inputan yang dimasukkan tidak memenuhi maka akan ngeprint opsi salah, lalu akan diulangi lagi meminta inputan seperti ini. Lalu di sini main programnya kita mengetikkan 1 maka akan login. Di sini kita kan punya 3 akun, yaitu Dias, Buying, dan aku yang baru saja kita buat tadi. Di sini kita ambil contoh untuk username Dias. Akan meminta inputan di sini username, lalu dimasukkan ke variabel username dan juga passwordnya. Di saatnya selanjutnya akan melakukan perulangan untuk mendeteksi apakah akunnya itu sesuai atau tidak. Jadi for idx itu indeksnya. Jadi for idx, i in enumerate data akun. Data akun tadi yang berisi akun-akun tadi. Jadi hasil password di sini merupakan enkripsinya. Jadi inputan yang baru saja diinputkan itu dienkripsi lalu dicocokkan dengan database-nya. Ini username, jika username dan passwordnya sama maka akan menjalankan OS system CLS, lalu selamat datang nama yang loginnya, username loginnya. Lalu akan kita contohkan di sini. Selamat datang Dias, lalu muncul main programnya, lalu masuk ke dalam main program dengan argumen base dan idx. Base di sini merupakan nama base, lalu base name-nya, nama base-nya ini tadi kan Dias, berarti indeks 0 ini, dan idx kan berarti ini kan perulangan ke 0, jadi indeksnya itu sama dengan 0. Lalu ke main programnya di sini kan menjalankan CLS, lalu menunya ada menampilkan data, menambah data, edit, hapus, simpan perubahan, dan juga exit. Lalu ada variabel data yang berisi load data base name, idx. Idx itu kan indeks, jadi base name di sini indeks ke 0, jadi kan Dias. Sama dengan data sama dengan Dias.json, artinya seperti itu. Bukan. Data sama dengan, jadi load data di sini with open data. Dan di sini berarti Dias.json as database. Lalu database JSON load database dan dimasukkan ke variabel tmp. Lalu akan menjalankan function show data dengan argumen tmp yang tadi. Show data di sini
Kita misalkan argumennya base, jadi akan menjalankan oleh sistem CLS, lalu ngeprint list tugas di sini, lalu print garis sebanyak 75 kali di sini, lalu print nomor, tugas, deadline, progress, keterangan. Namun setelah nomor akan diberikan spasi sebanyak 2 kali, setelah tugas diberikan spasi sebanyak 17 kali, dan seterusnya. Lalu akan ngeprint lagi garis sebanyak 75 kali. Lalu untuk mengisi isi listnya ini, maka melakukan perulangan for IDX I in enumerate base, 1. Di sini base ini kan merupakan argumen. Argumennya kan TMP di sini. Dijalankan dengan variabel TMP. Jadi for IDX di sini merupakan indeksnya. Indeks yang perulangan dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Namun di sini kita startnya dari 1, maka yang ditampilkan itu dari 1. Lalu akan ngeprint IDX, angkanya itu 1, 2, 3, 4, 5. Lalu perulangan pertama I, lalu I itu kan, lalu base di sini kan di sini kan tipe datanya dictionary, jadi memiliki keyword. Jadi keyword tugas indeks ke I akan di print. Di sini algo sudah seperti di JSON, di sini algo. Lalu deadline-nya tanggal 15. Di sini tanggal 15, keterangannya 80. Progresnya 80%, keterangannya kurang laporan dan video. Lalu akan ngeprint garis lagi sebanyak 75 kali. Kemudian kita melakukan perulangan print garis miring terbalik n join.menu. Jadi menunya di sini akan ditampilkan, tapi setiap indeks akan diberi, antara indeks akan diberi garis miring terbalik n, yang artinya itu adalah new line, seperti yang telah ditampilkan di kanan. Lalu kita ada membuat variabel yang berisi inputan pilih menu. Jika kita memilih menu, maka akan menampilkan data. Maka data berarti sama saja dengan yang load data tadi. Kita coba di sini load data akan menampilkan data sama saja. Lalu ketika memilih 2, maka akan menjalankan add data. Lalu kita memilih 2 add data di sini. Lalu dijalankan function add data. Add data akan dijelaskan oleh Bayin. Def add data dalam kurung add data di sini merupakan function. Selanjutnya tugas sama dengan input tugas. Di sini tertera input tugas. Misalnya contohnya tugas add prof. Lalu ketika kita mengenter, maka akan muncul kan di sini ada deadline sama dengan input dalam kurung deadline. Maka di sini sudah ketika di enter ketika mengisi tugas add prof, ketika di enter akan muncul deadline. Nah, seperti yang dijelaskan di sini. Deadline-nya misalnya tanggal 11. Nah, terus setelah deadline ada progress sama dengan input dalam kurung progress. Ketika kita mengenter di sini, akan muncul inputan progress. Progressnya misalnya sudah 70%. Progressnya misalnya contohnya sudah 70%. Nah, ketika kita mengenter progress di sini, maka akan muncul keterangan sama dengan akan muncul keterangan seperti yang ada di kiri di sini, keterangan sama dengan input dalam kurung keterangan. Nah, kita coba enter. Nah, muncul keterangan. Nah, contohnya keterangannya misalnya keterangan diisi dengan kurang
kesimpulan, dan lampiran. Lalu ketika di sini di enter, maka di sini akan memunculkan seperti dictionary base-nya dan menambahkan ke dalam list tugas yang tadi. Terus add.append tmp add.append tmp kan tadi sudah ditambahkan. Terus show data juga sudah berjalan. Lalu return add mengembalikan add. Lalu selanjutnya, jika kita jika kita sudah selesai sudah menambahkan, kita harus menyimpannya agar tidak hilang. Di sini kita mengklik 5, maka akan muncul tulisan tersimpan, lalu kita akan menampilkan data lagi. Nah, simpan perubahan itu kan ada di nomor 5. Save data itu bersih seperti ini, akan dijelaskan oleh Bayin. Def function save data dalam kurung data, datanya. Selanjutnya data.dump sama dengan json.dumps dalam kurung data. json.dumps dalam kurung data maksudnya json.dumps data di sini maksudnya mengubah data menjadi data JSON. Iya. Selanjutnya with open datanya read as output, maksudnya membuka datanya lalu menggunakan tugas W untuk menulis as output. Output.write dalam kurung data.dump data_dump. Output.write dalam kurung data_dump. Maksud dari output.write dalam kurung data_dump, data dump di sini akan ditulis pada argumen datanya. Lalu os.system_cls untuk mengclear dan print simpan seperti yang tadi. Lalu selanjutnya untuk menu edit di sini berarti kita akan menginfokan nomor 3 di sini. Nah, di sini dia meminta pilih nomor data. Misal kita memilih nomor data 6. Nah, nomor 6 sudah terhapus, lalu kita akan mengeditnya. Misal tugas tadi kan tugas @prof tadi E-nya dengan E besar, @prof gini. Lalu minta inputan lagi deadline. Deadline-nya tanggal 11. Progresnya mungkin 70%. Dan lalu keterangannya itu hampir selesai. Nah, ketika sudah muncul, maka kita harus meng-save-nya lagi agar tidak hilang. Nah, sudah muncul tulisan tersimpan, maka kita akan menampilkan data lagi. Menu edit di sini sudah ada fashionnya add data. Jadi data di sini isinya merupakan function delete data lalu add data. Delete data di sini yaitu yang pertama menampilkan data, lalu meminta inputan, lalu dimasukkan ke variabel IDX. Inputannya itu berupa integer, lalu diminuskan 1. Kenapa minus 1? Karena secara default indeks itu kan dimulai dari 0. Kan tetapi di sini kita memulainya dari 1 agar terlihat seperti manusiawi. Kemudian di sini argumen dat.pop IDX, artinya dalam data ini akan menghapus indeks ke yang telah diinputkan tadi. Lalu akan show data. Lalu akan menjalankan add data untuk menambah datanya. Sama saja dengan mengedit, kita menghapusnya lalu menambahkannya.
Kemudian di sini ada nomor 4. Nomor 4 juga menghapus. Kita hilangkan nomor 4. Kita misal menghapus nomor 6 yang tadi baru saja kita buat, maka akan hilang. Lalu kita harus men-save-nya agar tidak hilang, tersimpan. Nah, kita mengingat satu lagi. Yang terakhir adalah nomor 6. Nomor 6 di sini akan exit, akan keluar dari list tugasnya. Setelah kita mengedit dan melihat tugas, kita bisa exit. Kita exit, maka akan muncul jangan lupa mengerjakan tugas. Lalu akan kembali ke menu selamat datang. Di sini sudah ada print jangan lupa mengerjakan tugas, lalu time sleep untuk memberi jeda, lalu break. Jika inputan di sini salah, maka akan memprint salah. Seperti itu. Mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.